Sugeng siang rencang-rencang. Namaku Afif Amar. Masih inget toh? Kali ini aku main-main ke Ambarawa, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Di sini aku mau mengikuti tradisi brokohan, salah satu tradisi yang dilakukan saat ada bayi yang baru lahir. Aku juga mau masak olahan rebung yang enak banget. Oh iya, mau bikin teh juga dari godong pring alias daun bambu yang masih muda. Nah, di desa yang deket dengan Rawapening ini, aku juga mau nyobain salah satu makanan yang khas, namanya sambal tumpang koyor. Tetap di Jajanan Negeri ya, karena alam memberikan banyak manfaat. Aku berada di Dusun Bejalen yang berada di sekitar Rawapening. Ada makanan khas yang harus dicoba. Namanya sambal tumpang koyor. Ini Mbak, tempe nih Mbak. Yo. Sekarang kita mau bikin sambal tumpang. Nah, yang khas dari sambal tumpang yaitu ini nih, tempe semangit. Nah, ini yang bikin aroma dan rasanya itu sedap banget. Ini Mbak, jakanya Mbak yo. Sambal tumpang di sini memakai bahan tempe wayu yang sudah hampir bosok. Kalau orang-orang tua sih suka banget dengan tempe yang satu ini karena aroma dan rasanya yang khas banget. Sambal tumpang khas di sini beda ya dengan sambal tumpang yang ada di Jawa Timur. Nah, ini nih yang menjadi pembeda antara sambal tumpang di sini sama yang ada di Jawa Timur. Nah, biasanya kalau sambal tumpang itu cuma menjadi pendampingnya saja ya Bu ya. Nah, tapi kalau di sini itu bisa sekalian menjadi lauknya karena ada ini nih, koyor. Kalau orang sini nyebutnya koyor ya Bu ya? Iya, koyor atau tetelan sapi itu Mas. Tetelan daging sapi adalah bagian daging yang biasanya menempel pada tulang. Secara tekstur, bagian daging sapi yang satu ini lebih kenyal dari bagian yang lain. Nah, di bagian tetelan biasanya tercampur daging, lemak, serta otot-otot. Untuk bumbu-bumbunya tidak terlalu ribet kok. Cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nggak perlu terlalu banyak bumbu, karena tempe wayu ini fungsinya sekalian sebagai bumbu. Bumbu tambahannya paling ada laos, salam, sereh, dan daun jeruk. Sip, langsung kita masak yuk Mbak. Kita sangrai dulu bumbu halus yang sudah dicampur dengan tempe wayunya. Kemudian masukkan potongan tetelan daging sapi. Setelah itu tambah dengan sedikit air yo, biar nggak gosong. Tambahkan juga tahu putih ini. Oh iya, kalau mau kasih tempe juga boleh, tempe yang biasa, buat bahan campurannya. Terakhir masukkan perasan santan. Wah, aromanya langsung keluar yuk. Kalau kamu suka pedes, tambah juga dengan cabai rawit yang banyak. Ih, kayak aku ki, makin pedes makin jos. Dilingkas mateng ya Mbak ya. Tampilannya wae sudah GGS alias gurih-gurih sedep. Ora sabar aku pengen nyicipi. Setelah saya cobain sambal tumpang ini lebih dominan ke aroma tempe semangitnya. Dan ditambah bikin enak, yaitu ini, si koyornya ini. Ayo Mbak, nambahnya, dinteknya Mbak yo. Dinteknya Mas.
Tempe wayu ini memang lebih sedap dan khas banget rasanya. Mungkin karena sudah terfermentasi lebih lama. Bu entek ke. Aduh. Entek ora aku iki no. Entek saking leu utang wis keroncongan ngene ya. Oh, sampai tak koret-koret kowe ya. Ini kowe tak koret iki lho. Wah iya ya, ayo ngono no. Entek ra. Pas dipangan kuwi ora buak entek. Wis segone nyandi ku mano. Dipokebak pokoke. Wis kesak cetek dintekne, Pak. Aku sedang berkunjung di Desa Bejalen, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di sini sedang ada acara tradisi prokohan. Sebelum pelaksanaan acara, aku bantu-bantu memasak sego ambengan. Nasi atau sego ambengan adalah hidangan khas Jawa yang biasa disajikan dalam acara selamatan atau syukuran. Ada banyak masakan yang ikut dihidangkan dalam satu paket sego ambengan. Yang tidak boleh terlewatkan adalah gudangan. Nah, sekarang udah ditemenin sama ibu di sini. Kita lagi persiapan masak untuk acara brokohan. Nah, di acara brokohan sebenarnya itu banyak sekali olahan yang harus dimasak ya, Mbak ya? Iya. Nah, tapi yang harus wajib ada yaitu gudangan. Nah, gudangan di sini biasanya pakai nih daun kuti-kuti, ya, Mbak ya? Iya. Wah. Gudangan atau urap mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi kalau daun kuti-kuti, belum tentu. Daun kuti-kuti adalah semacam rerumputan liar yang sering tumbuh di tepi sawah. Biasanya ada di sela-sela kebun sayur atau sela-sela tanaman tembakau. Tanaman ini memiliki daun kecil dengan tepian yang bergerigi. Permukaan daunnya sedikit berbulu. Bunganya berwarna kuning dengan ukuran cukup kecil. Selain dibuat menjadi gudangan atau urap, kuti-kuti juga bisa kok dijadikan campuran pecel. Bahan gudangan lainnya ada kol, kacang panjang, dan kecambah. Sek bentar, aku ngurus sayur-sayurane. Urusan bumbu-bumbu biar sama ibu-ibu. Bumbu halus yang dibuat Bu mirip banget toh sama bumbu sambal pada umumnya. Ada bawang putih, garam, cabai merah, dan yang nggak boleh ketinggalan, iki jeruk sambal. Masyarakat di Dusun Bejalen sering menggunakan jeruk yang satu ini sebagai tambahan bumbu berbagai makanan. Yang sering digunakan justru bagian kulitnya. Langsung kecium wanginya. Nah, setelah itu tambahkan dengan gula merah. Kalau Mbak Kiki ini yang menyiapkan kelapa parutnya. Kelapa untuk gudangan ini baiknya kelapa yang sudah tua yo. Selain lebih gurih, kelapa tua juga mengandung saripati yang lebih banyak. Nanti Bu, pergi Bu. Iya, Mas. Nah, udah di kafe iki. Bumbu halus dan parutan kelapa nih. Jadi gudangan di sini itu hampir sama dengan urap yang ada di Jawa bagian tengah, yaitu bumbu halus dan parutan kelapa dicampur jadi satu. Setelah ini baru dikukus. Sebelum mengukus bumbunya, kita rebus dulu sayurannya. Yang direbus dulu itu sayuran yang teksturnya lebih keras, seperti kacang panjang dan daun kol. Setelah hampir matang, masukkan daun kuti-kutinya. Daun rumput liar ini memiliki tekstur yang lebih empuk dan tipis. Jadi kalau direbus lebih cepat matangnya. Kalau kecambahnya nggak perlu benar-benar direbus. Cukup dicelup beberapa kali di air panas. Nah, toh langsung mateng. Nah, sekarang kukus bumbu kelapanya. Oh iya, ada beberapa jenis bumbu gudangan. Ada yang ditumis, ada yang direbus, ada pula yang bumbunya masih segar alias mentah. Bumbu gudangan yang dikukus seperti ini rasanya lebih segar. Selain itu, juga lebih tahan lama alias tidak mudah busuk. Nek wis bar kita siapkan nasi ambengan lengkapnya ya.
Pada dasarnya nasi ambengan adalah nasi lengkap dengan lauk yang dihidangkan dalam porsi besar. Hidangan ini biasanya disajikan dalam tampah. Nah, selain dengan gudangan, nasi ambengan di sini biasa dilengkapi dengan ikan asin, bebek goreng, dan telur rebus. Oh iya, ada juga gemblong sebagai jajanan pendampingnya. Acara brokohan yang aku ikuti ini diadakan oleh keluarga besar Mbak Ika. Mbak Ika baru saja melahirkan seorang putri. Menurut keyakinan warga, acara brokohan harus dilakukan paling lambat 1 hari setelah si anak lahir. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tradisi brokohan ini dilakukan setelah lahirnya jabang bayi. Ini punya maksud yaitu nyelamatin dengan lahirnya jabang bayi ini dengan selamat dan sekaligus sebagai rasa syukur kedua orang tua karena kedatangan keluarga baru. Kata brokohan sebenarnya berasal dari bahasa Arab loh, barokah, yang berarti mengharapkan berkah. Selain sebagai rasa syukur atas kelahiran sang anak, brokohan dimaksudkan untuk memanjatkan doa keselamatan bagi si bayi. Selain itu, juga sebagai simbol harapan agar sang anak kelak memiliki perilaku dan nasib yang baik. Bagi warga biasa, brokohan dengan kelengkapan seperti ini wis cukup lengkap iki. Tapi untuk brokohan yang dilakukan oleh keturunan bangsawan, biasanya harus ada dawet, telur mentah, sampai lauk dari jeruan kerbau. Nah, nasi ambengan yang sudah dipiringi, tak antar-antar ke tetangga. Jadi makin yang buatan gudang, keternya tentang biayanya kan? Lanwun! Bu, badai atur-atur. Bu, Jawa soalnya ini. Meskipun hujan, aku dan Bu Yati tetap semangat berbagi berkah. Amin. Lanwun! Mbak, badai atur-atur. Itu nih, Pak, Jawa soalnya. Pantin. Nanti Pak sing akeh, Mbak. Wah, kene iki, Mbak ya. Wah. Ya wis, ayo, Mbak. Duduk ya, Mbak ya. Sekarang kita lagi mau cari rebung untuk diolah. Nah, tapi nggak semua jenis rebung enak dimakan. Nah, yang kita cari itu yang pertumbuhannya terhambat seperti ini. Nah, ini yang enak dimakan. Duduk sampai ya. Rebung atau tunas bambu termasuk sayuran yang banyak disukai. Teksturnya renyah, rasanya manis, serta aromanya sangat khas. Ini, Mbak ya. Tapi tidak semua jenis rebung bisa dimakan ya. Rebung yang bisa dikonsumsi adalah yang berasal dari bambu petung, bambu wulung, atau bambu apus seperti ini. Panggil Mbak ya. Oh iya, selain mencari rebung, aku dan Mbak Afra juga sekalian mencari daun pring yang masih muda. Buat apa ya kira-kira? Lagi, Mbak. Oh iya, kayak Wah, ini. godongnya slow kan, Mbak? Wes oke. Nah, ini kita, Mbak. Iki iso dipangan langsung ini iki. Cilian kumian kerep mangan ini. Jadi sebenarnya kalau anak-anak zaman dahulu itu biasanya kalau main di pekarangan atau di kebun itu suka iseng makan daun bambu yang masih muda. Yang dimakan yang ujungnya warna putih ini. Wis akeh iki rebung dan godong pringnya. Yuk, Mbak Afra, kita olah lagi. Nah, daun bambu yang masih muda ini akan kita buat menjadi teh. Jangan heran. Daun bambu terutama yang masih muda dan masih tergulung seperti ini memang bisa diolah menjadi teh. Kalau di negeri tirai bambu, hal ini sudah cukup umum. Tapi kalau di Indonesia, mungkin belum banyak yang tahu.
Tidak banyak orang tahu kalau daun bambu ini bisa dijadikan minuman. Kali ini kita mau bikin teh. Nah, ini kita potong-potong dulu, baru setelah itu kita sangrai. Kita potong-potong dulu daun bambunya, kira-kira seukuran 3 sentian. Selain daun pucuk yang masih tergulung, daun kedua dan ketiga juga masih bisa diolah jadi teh seperti ini. Setelah semuanya dipotong, sangrai daun bambu ini sampai warnanya kecoklatan. Menyangrainya harus pas yo. Kalau masih agak basah atau terlalu mentah, kita rasanya kurang keluar saat diseduh. Sementara kalau terlalu hitam, jadinya yo malah gosong. Rasanya pahit. Paling pas disangrai dengan wajan dari tanah liat seperti ini. Bahan gerabah dari wajan bisa menyerap kandungan air pada daun. Jadinya yuk lebih cepat kering. Langsung diseduh air panas yuk. Setelah disangrai, lalu kita seduh dengan ditambahkan bunga melati. Nah, ini nih yang bikin aromanya itu tambah wangi. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Wah, wangi, Bu. Gim. Wah, aromanya jadi tambah harum. Sebagai camilan pendamping minum teh, Bu E mengolah lagi rebungnya. Rebung yang sudah dipotong serta direndam air garam dicampur dengan adonan tepung aci. Adonan ini lalu digoreng sampai matang. Wah, ternyata Bu E mau buat keripik khas dari rebung. Selain bisa diolah jadi sayuran atau makanan berat, rebung juga bisa loh dijadikan cemilan seperti keripik yang satu ini. Wih, aromanya aja wangi begini, apalagi rasanya ya. Jadi nggak sabar pengen icip-icip. Teh dari daun bambu seperti ini sudah ada di negeri Cina sejak dulu. Teh ini jadi salah satu bahan herbal untuk menetralkan racun dan meredakan panas dalam. Yuk, ngetes sama-sama. Syukur tenan iki. Lah, oke bae. Nah, saiki jatahmu iki no. Nah, sewenang lah we. Ya, wis. Ayo Bu, buka Bu. Wah. Seger nih Mbak ya. Aku ora seger Mas. Loh. Bayar Mas. Mari kita tambah yo. Lah, kalau langsung dikasih yo pasti habis duluan. Iya, Mbak. Mbak. Iya mas, enak. Gurih, Mbak. Ayo enaknya cocok karo Hawani. Wah, ngeteh di saat mendung kayak gini mang paling mantap. Nah, ternyata teh dari daun bambu ini mempunyai manfaat, yaitu meredakan panas dalam dan juga mengembalikan cairan tubuh. Ayo Mbak, kilo seger tenan Mbak. Ojo lali, sambil dimakan iki keripik rebungnya. Jos pokoknya sambil ngeteh sore-sore menikmati keripik rebung. Lah kok malah dimakan semua iki keripik? Yo alon-alon to nono, manganmu ora umum lho. Aku masih berada di Dusun Bejalen, Ambarawa. Aku mau bantu warga buat masak rebung. Rebung atau yang sering disebut orang Jawa sebagai bung adalah tunas bambu muda yang biasa diolah menjadi makanan. Sebelum dimasak, rebungnya dikupas dulu. Saat mengupas tunas bambu kayak gini, kadang muncul rasa gatal loh akibat bulu halusnya. Wah, Bu, nek gluget tau. Gatel. Kalau gatal, jangan dicuci dengan air ya. Kalau dicuci, bulu halusnya malah jadi nyebar atau menusuk ke kulit lebih dalam. Jadinya yo makin gatel. Bakal lebih baik kalau digosok-gosok ke rambut yang kering. Nah,
rebung ini akan kita masak dengan bumbu kuning. Mirip-mirip dengan gulai, tapi tidak terlalu banyak kuahnya. Makanya selain bumbu dasar, tambahkan juga kunyit yang cukup banyak. Selain rebung, ada tambahan lain yang digunakan sebagai tambahan. Ada pete biasa, ada juga pete Cina. Widih, kelihatannya seru banget iki. Ada trik khusus loh untuk mengolah rebung ini. Jadi sebelum dimasak dengan bumbu, rebung ini harus direbus terlebih dahulu. Itu gunanya agar teksturnya itu lebih empuk dan nantinya setelah dicampur dengan bumbu, bumbunya itu lebih meresap. Jadi selain lebih empuk, rebung yang direbus, rasa pahit dan aroma pesingnya juga akan hilang. Bu, ini pun Pok. Nggih. Rasa pahit dan aroma pesing juga bisa hilang dengan cara direndam dengan air garam. Nah, wis siap iki bahan-bahannya. Tinggal kita masak. Minyaknya panas ya, Mbak? Mas kios panas banget. Ini, Mbak, bumbunya, Mbak. Oh iya. Ini, Mbak ya. Pertama-tama, tumis dulu bumbu kuning yang sudah dihaluskan. Setelah itu tambahkan serai serta daun salam. Tunggu sampai agak layu yo, sampai aromanya keluar. Selanjutnya masukkan rebung yang sudah direbus tadi. Lalu aduk-aduk serta diamkan sebentar sampai bumbunya meresap. Setelah itu baru tambahkan santan. Kabehnya, Mbak. Dan Ya, terakhir, ala banget sih. baru masukkan pete hijau, pete Cina, dan cabai keriting. Tunggu sebentar sampai agak mengental. Lah, iki rebung bumbu kuningnya sudah siap dihidangkan. Bagi-bagi dulu yo ke Mbak Afra dan Ibu E. Nah, ayo, Mbak. Son nggih, Mas. Nah, saiki ayo dirapi bareng-bareng. Ya Mas, lha apa Mas? Gotok lho iki. Wah, kowe urung lho? Urung Mas. Segono sakeh warek ning. Gotok wae ya. Dhewe Mas. Alah, lah wong gak ikut bantu-bantu, begitu makanan mateng kok yo langsung dateng iki lho. Jadi memang rebung ini paling enak diolah dengan kuah yang sangat banyak seperti ini. Nah, karena rasanya itu dia krenyes-krenyes gitu, apalagi ditambah dengan santan yang gurih ini. Wah, ayo Mbak, tintanya Mbak. Yuk, tunggu Mas. Rasa pahit dari rebungnya memang hilang. Yang tersisa tinggal lo enak etok. Mbak, nek kurang imbunnya Mbak ya. Saiki wae, Mas. Makan rebung ini sehat loh untuk pencernaan dan bisa menurunkan kadar kolesterol. Mantap. Nah, sekarang aku bersama Mbak Kiki dan ibu-ibu mau membuat gemblong khas Bejalen. Nah, sekarang kita lagi mau bikin gemblong. Nah, gemblong ini salah satu jajanan tradisional dari Jawa Tengah. Bahan baku utamanya yaitu dari singkong. Sekarang kita kupas dulu. Gemblong di sini bukan gemblong yang terbuat dari tepung beras atau tepung ketan ya. Jajanan tradisional ini lebih mirip dengan getuk. Selain sama-sama menggunakan singkong, cara pembuatannya juga mirip. Singkong yang dipilih biasanya singkong yang sudah cukup tua. Makin tua singkongnya semakin bagus karena lebih banyak kandungan zat patinya. Nah, semakin banyak zat patinya, semakin kenyal nanti tekstur gemblongnya. Kalau jenis singkongnya sih bebas. Jenis singkong apapun bisa digunakan sebagai bahan gemblong. Nah, selain singkong,
Bahan tambahan lainnya adalah kelapa dan gula. Kelapa juga sama. Semakin tua kelapa yang dipakai juga semakin bagus, karena rasanya akan semakin gurih. Setelah dikupas dan dibersihkan, singkong dikukus sampai matang. Ojo direbus yo. Kalau direbus, nanti singkongnya jadi lebih berair dan gemblongnya nanti jadi lembek. Nah, berikutnya adalah menumbuk singkong yang sudah matang. Salah satu ciri khas dari cara pembuatan gemblong yaitu dengan cara ditumbuk seperti ini. Ini gunanya agar teksturnya itu dia kenyal dan lebih lembut. Tapi cara penumbukannya itu nggak boleh terlalu halus. Jadi agak kasar gitu. Kiki yang membedakan getuk dengan gemblong. Kalau getuk bukan ditumbuk seperti ini, tapi digiling dengan alat sederhana. Kalaupun ada yang ditumbuk, biasanya lebih lembut daripada gemblong ini. Nah, mau tambah gulung Ibu? Ya, Mas. Singkong yang sudah halus, selanjutnya ditambah gula. Kemudian tumbuk lagi sampai tercampur rata. Nah, untuk gulanya, biasanya menggunakan gula merah. Nanti warnanya akan jadi kecoklatan. Wah, ini ding warnanya coklat ya Bu. Tapi bisa juga memakai gula pasir kalau hasil akhirnya mau diberi warna macam-macam supaya warnanya jadi lebih cerah. Setelah halus, tinggal dicetak di wadah. Oh nih Bu. Mantap iki. Sekarang gemblongnya sudah bisa disantap. Icipi gemblongnya. Jadi karena singkong itu mengandung zat padi yang cukup banyak, setelah direbus, lalu tadi melalui proses penumbukan, setelah dimakan rasanya itu lebih kenyal dan ini gurih karena ada parutan kelapanya ini. Mbak, habis nih Mbak. Bu, kalau pun telas kakak loh Bu nih Bu. Lebih telas nih Bu. Karena terbuat dari singkong, gemblong bisa menjadi jajanan penunda lapar. Makan dikit saja wis wareg perutku. Habis kenyang makan gemblongnya, mesti bakar kalori dulu. Aku bersama Vino dan adik-adik sedang latihan silat. Latihan dasar-dasarnya saja, sambil seru-seruan. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang mengandung nilai seni dan tradisi. Jurus silat kerap diciptakan dengan meniru gerakan hewan saat membela diri dari mangsanya. Seperti jurus kera, jurus harimau, ular, sampai jurus burung elang. Cirat!